Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena taufik dan hidayah dari Allah sehingga di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu. Semoga ada hikmah yang luar biasa di balik semua itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk menghadiri tempat-tempat yang Ia cintai dan menjauhkan kita dari tempat-tempat yang Ia benci. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Aqidatuka Ayyuhal Muslim, Aqidahmu wahai seorang muslim. Dan yang terakhir kita sampaikan di kajian-kajian sebelumnya adalah tentang al-imanu bil qada'i wal qadar, beriman kepada qada dan qadar. Kemudian kita menjelaskan agar kita dapat memahami masalah qada dan qadar ini ada 4 landasan yang harus kita ketahui. Yang pertama, apa itu ibu? Yang pertama itu apa ibu? Bolak balik kepada merajaah ibu-ibu ini. Kepada merajaah ini. Ya. Yang pertama, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci. Yang kedua, apa ibu? Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua kejadian-kejadian itu di mana? Di Lauhil Mahfuz. Yang ketiga adalah semua kejadian-kejadian itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir kemarin adalah bahwa semua kejadian-kejadian di alam semesta ini, di langit, di bumi, itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita menjelaskan tentang
manfaat atau faedah dari beriman kepada al-qada dan al-qadar. Yang pertama, kita menjelaskan bahwa seseorang apabila dia beriman kepada al-qada dan al-qadar, segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama dia akan esakan Allah Subhanahu wa taala dengan segala harapan-harapannya. Dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan manfaat, dan dia berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan segala bentuk mudarat. Kemudian yang kedua, menjadikan seorang muslim senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengusahakan apa saja. Dia tidak mengandalkan kemampuannya, namun dia senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, menjadikan seorang muslim merasakan betapa besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala di saat dia melakukan ketaatan dan betapa besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala ketika ia terhindar dari suatu maksiat atau dari suatu kejelekan. Yang keempat adalah menjadikan seorang muslim senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya merasa bahwa dia tidak bisa melakukan apapun juga jika dia tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah menjadikan seorang muslim sabar atas segala ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Yang keenam adalah menjadikan seorang muslim selalu baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, apapun juga yang Allah timpakan kepadanya. Dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Kemudian yang ketujuh adalah beriman kepada al-qada dan al-qadar, menjadikan seorang muslim tenang. Apapun yang menimpanya, dia senantiasa merasa tenang, karena dia meyakini bahwa semua itu Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan untuknya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau menyakitinya, tidak mau menyiksanya, karena tidak ada untungnya Allah Subhanahu wa taala menyakiti dan menyiksa kita. Kemudian yang keempat, yang kedelapan, yang terakhir adalah beriman kepada al-qada dan al-qadar, menjadikan seseorang itu khawatir, jangan-jangan saya ini ditakdirkan oleh Allah mati di atas apa? Su'ul khatimah. Itu secara ringkas tentang al-iman bil qada'i wal qadar. Sekarang bagian yang terakhir dari kitab ini adalah amthilatun li nawaqidil Islam. Beberapa contoh tentang hal-hal yang bisa membatalkan Islam seseorang. Jadi sebagaimana yang sudah kita jelaskan di kajian-kajian sebelumnya, Ibu-ibu, bahwa Islam itu bisa sah, bisa juga dia batal. Maka seorang muslim di samping ia harus atau wajib mengetahui hal-hal yang membuat Islamnya menjadi kuat, menjadi kokoh, juga dia harus mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan Islamnya. Jangan-jangan Islamnya batal, dia tidak tahu. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan juga, seorang muslim dia wajib mengetahui bagaimana caranya salat, bagaimana caranya berwudu. Juga dia wajib mengetahui apa saja yang dapat membatalkan salatnya atau membatalkan wudunya. Jangan-jangan salatnya batal, dia tidak tahu, atau jangan-jangan wudunya batal, dia tidak tahu. Nah, kata Syekh di sini, fa idza qila laka,
Ma hukmu idda'a ilmil ghaib atau tasdiq man idda'a dhalika min as-saharati wal kuhani wal arrafin wal munajjimin? Apa hukum mengakui ilmu ghaib? Apa yang dimaksud dengan ghaib itu, ibu-ibu? Ghaib itu sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh indera seseorang. Itu namanya ghaib. Yang kita tidak lihat, yang kita tidak dengar, yang kita tidak cium, yang kita tidak bisa merabanya, ini adalah yang namanya ghaib. Dan orang yang beriman, dia wajib beriman kepada yang ghaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah." Di antara sifat-sifat orang yang beriman, dia beriman kepada yang ghaib dan mereka mendirikan salat. Apa contoh yang ghaib? Apa yang terjadi esok ini adalah ghaib. Kapan kita meninggal dunia adalah ghaib. Bagaimana nasib kita di kubur itu adalah ghaib yang wajib kita imani. Dan ghaib ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah ya Muhammad, tidak ada yang di langit. Siapa yang di langit itu? Para malaikat, Jibril. La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui yang ghaib, baik yang di langit maupun yang di bumi, kecuali Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia nabi yang terbaik, rasul yang terbaik, dia tidak mengetahui yang ghaib. Ya, kalau Nabi Muhammad saja tidak mengetahui yang gaib, apakah mungkin ada orang-orang selain Nabi Muhammad atau di bawahnya Nabi Muhammad akan mengetahui yang gaib? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan, "Qul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su." Katakanlah ya Muhammad, katakanlah kepada semua manusia, "Lau kuntu a'lamul ghaib," seandainya aku mengetahui yang ghaib, "lastakthartu minal khair," niscaya aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan dan aku tidak akan ditimpa oleh kejelekan-kejelekan. Kalau dia mengetahui yang ghaib. Namun Nabi Muhammad SAW dia tidak mengetahui yang ghaib. Ya, buktinya dia sakit, giginya patah, dia bertengkar dengan istrinya. Kalau dia mengetahui yang ghaib, dia akan hindari semua kejelekan-kejelekan itu. Namun dia tidak mengetahui yang ghaib. Jadi tidak ada orang yang mengetahui yang ghaib baik di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Nah, sekarang apa hukumnya jika ada orang mengetahui yang ghaib? Dia mengakui bahwa dia tahu apa yang terjadi besok atau lusa atau pekan depan. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di kajian-kajian sebelumnya kita mengatakan orang yang membaca ramalan-ramalan, apa hukumnya ibu-ibu? Yang membaca ramalan-ramalan zodiak itu. Ada dua hukum yang sudah kita jelaskan ibu-ibu. Yang pertama apa? Hai ibu-ibu. Masya Allah lupa ibu-ibu, gak pernah merajaah ibu-ibu. Yang pertama apa? Loh, kok gak dengar? Yang pertama apa ibu-ibu? Langsung gitu kufur? Orang membaca ramalan zodiak, iseng, gak ada yang dia kerjakan, dia baca ramalan zodiak itu. Apa hukumnya ini? Iseng-iseng dia baca. Ya?
selama 40 hari. Ahsanti, jazakillah khair. Kalau dia iseng-iseng, dia tidak percaya, iseng-iseng saja, itu tidak diterima solatnya 40 hari. Kalau dia iseng-iseng saja, tidak percaya. Kalau dia percaya, kalau dia percaya ibu, apa hukumnya? Nah, bolak-balik lagi. Kalau dia percaya, maka dia kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Ya, jadi hati-hati ibu-ibu. Walaupun ibu-ibu iseng-iseng membacanya, tidak percaya, hanya iseng-iseng saja. Apakah membaca di majalah, di koran, atau di HP, atau mendengarkannya di TV, atau di mana saja, iseng-iseng itu, tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia percaya, maka dia telah kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Jadi ghaib ini hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, kemudian apa yang terjadi di kubur, kemudian apa yang terjadi setelah manusia keluar dari kuburnya? Kan itu semuanya gaib. Ya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang gaib? Hai ibu, tidak. Lalu bagaimana dia bisa memberitakan kita tentang kejadian-kejadian di akhir zaman? Itu semuanya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengetahui yang gaib sebagaimana kita katakan tadi. Taib. Jadi bagaimana hukumnya sekarang jika ada orang mengakui mengetahui yang gaib atau mempercayai bahwa si fulan dan fulan mengetahui yang gaib? Baik yang mengakui mengetahui yang gaib ini adalah tukang seher, atau tukang ramal, atau dukun, atau ahli nujum, siapapun juga, ya, yang mengakui dirinya mengetahui yang gaib. Apa hukumnya sekarang? Mengakui atau mempercayai orang yang mengakui dirinya mengetahui yang gaib, apa hukumnya? Kata Syekh, kufrun akbar. Ini kufur besar, ya, mukhrijun minal millah, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jadi jangan main-main ibu-ibu, ya, mempercayai. Dan betapa banyaknya orang-orang di zaman sekarang ini yang mengakui dirinya mengetahui yang gaib, atau si fulan-fulan waliullah itu dia mengetahui yang gaib, atau dukun ini mengetahui yang gaib, atau habib ini mengetahui yang gaib. Betapa banyaknya di medsos sekarang ini. Hati-hati, mempercayainya adalah ini kufur akbar, kufur yang besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Li'annahu takdzibun liqaulihi ta'ala. Karena orang yang mengakui dirinya mengetahui yang gaib atau mempercayai seseorang mengetahui yang gaib, sesungguhnya dia telah mendustakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surah An-Naml ayat 65. Dalam surah An-Naml, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah ya Muhammad, tidak ada mengetahui siapapun juga yang di langit maupun yang di bumi. Kalau di langit para malaikat, di bumi para nabi dan para rasul, dan para wali dan orang-orang saleh. Mereka itu semua tidak mengetahui yang gaib. Yang mengetahui yang gaib hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi mengakui mengetahui yang gaib atau mempercayai ada orang mengetahui yang gaib, ini hukumnya apa? Kufur akbar. Kufur akbar itu mukhrijun minal millah, mengeluarkan seseorang dari agama Islam, melakukan sesuatu yang menjadikannya kafir dan keluar dari agama Islam. Nasallallahu alaihi wasallam.
Jelas sampai di sini Ibu? Baik. Kemudian yang berikutnya, fa idza qila laka ma hukmus sihr? Jika engkau ditanya apa hukumnya sihir itu? Ya, apa sihir itu dulu Ibu? Sihir itu adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ma khafiya wa latufa sababuhu. Yang namanya sihir itu adalah suatu kejadian yang tidak diketahui sebabnya. Ya, tiba-tiba si fulan gila. Ya, yang tadinya dia benci kepada suaminya tiba-tiba sangat sayang, sangat cinta kepada suaminya. Yang tadinya cinta kepada suaminya tiba-tiba dia benci kepada suaminya tanpa ada sebab, tanpa diketahui sebabnya. Ini sihir dari segi bahasa Ibu-ibu. Ya, jadi sihir dari segi bahasa adalah suatu kejadian yang tidak diketahui sebab musababnya. Ya, dan pernah kita mengatakan, kenapa dinamakan dia sihir Ibu-ibu? Hah? Ada yang tahu? Ya, ada yang ingat? Kenapa sihir itu dinamakan sihir? Hah? Karena dia dikerjakan, dilakukan, atau dia beraksi di waktu sahar. Kapan waktu sahar itu Ibu? Hah? Kapan waktu sahar itu? Setelah maghrib apa sebelum maghrib? Hah? Sebelum maghrib? Hah? Ada lagi mengatakan setelah maghrib? Salah Ibu. Waktu sahar itu adalah menjelang subuh. Makanya kalau kita makan malam di bulan Ramadan apa namanya? Sahur, karena kita memakannya menjelang subuh. Kalau dia makan sahur jam 1, jam 2, sahur namanya ini? Ya bukan sahur namanya, karena yang namanya sahur itu adalah menjelang subuh. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, dan menjelang subuh mereka beristighfar. Jadi itu definisi sihir dari segi bahasa. Lalu dari segi syarak, sihir ini adalah azaim wa ruqa wa kalamun yutakallamu bihi wa adwiyatun wa tadkhinatin yu'athir fil qulubi wal abdan. Dari segi syarak, sihir ini adalah azaim, pelet. Bukan pelet ikan Ibu-ibu. Ya, pelet-pelet. Pelet, waruqa, mantra-mantra, wa kalamun yutakallamu bihi, dan ucapan-ucapan yang diucapkan. Tentunya ucapan-ucapan ini tidak ada orang memahaminya. Apa yang dimaksud? Ya, sering kita mendengar mantra-mantra atau jampi-jampi sasak ini yang mengatakan inak kulik julu, amak kulik mudi. Apa maksudnya ini coba Ibu? Inak kulik julu, amak kulik mudi. Ada yang faham maksud? Maknanya kita faham maknanya. Makna dari kata-kata ini inak kulik julu, amak kulik mudi. Ya sudah kita faham ini. Apa maksudnya tapi ini? Seharusnya kan kebalik. Amak kulik julu, inak kulik mudi. Kan begitu seharusnya, karena Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki sebagai penanggung wanita, maka dia harus di depan. Tapi jampi ini, mantra ini dah kebalik. Inak kulik julu, amak kulik mudi. Kan kebalik ini. Dan apa maksudnya dari kata-kata seperti ini? Nah, jadi sihir itu terdiri dari pelet, kemudian mantra-mantra, ucapan-ucapan yang diucapkan. Tentunya ini ucapan-ucapan, mungkin yang mengucapkan sendiri tidak faham dia tentang ucapan ini, makna dari ucapannya ini. Kemudian wa adwiyah, rempah-rempah, wa tadkhinat, dan asap-asapnya dupa. Namun meskipun demikian, mantra-mantra, ucapan-ucapan yang kita tidak fahami, kemudian ada asap, ini tu'athiru fil qulubi wal abdan.
dapat mempengaruhi hati seseorang dan badannya, bahkan bisa membunuh seseorang. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Nah, sihir ini apa hukumnya? Karena sihir ini adalah bahaya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Faqul kufrun akbar. Sihir ini hukumnya adalah kufur akbar, kufur yang besar. Tadi kita katakan kufur akbar ini dapat apa? Bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, di Indonesia sangat terkenal pepatah yang mengatakan cinta ditolak, dukun bertindak. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta ditolak, ya cari yang lainnya. Ya. Jadi hukumnya adalah kufur akbar. Kenapa demikian? Karena sihir itu tidak mungkin dia akan manjur kalau dia tidak melakukan kekufuran. Beberapa tahun yang lalu ada di Arab Saudi itu lembaga namanya Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahy 'anil Munkar. Nama lembaganya ini. Lembaga ini menangkap seorang wanita yang menyihir majikannya. Lalu bagaimana cara dia mensihirnya? Caranya adalah agar sihirnya itu manjur, Quran yang kecil-kecil ini, ibu. Ya, ada Quran kecil-kecil itu, sekian banyak Al-Quran itu syaratnya supaya sihirnya ini manjur dan kuat. Ya, syaratnya adalah Quran yang kecil-kecil ini sekian banyak dibuang di sepiteng. Nasallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Kemudian ada lagi yang satu ditangkap dia oleh Hayatul Amr bil Ma'ruf wan Nahy 'anil Munkar. Bagaimana dia melakukan sihirnya itu? Jadi di toiletnya itu, tempatnya qadha hajah itu, di tempatnya duduk itu ada 2 mushaf, ada 2 Quran. Tempatnya duduk itu. Jadi coba lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana seseorang kalau sudah gila dengan dunia, ya, ingin mendapatkan keuntungan, dia tidak peduli apakah dia melakukan kekufuran, dia tidak peduli. Ya. Kalau musim pemilihan, yang paling laku siapa, ibu-ibu? Yang paling laku siapa? Dukun. Ya, tentunya kalau dia ke dukun itu tidak akan mengajaknya untuk salat berjamaah, tapi mengajaknya untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Besok bawa ayam putih, ya, lusa bawa ayam hitam, kemudian air ini, dan seterusnya. Wala hawla wala quwata illa billah. Setelah itu kalah lagi. Ya. Jadi sihir ini adalah kufur akbar, kufur yang besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Karena untuk melakukan sihir itu dia harus melakukan kekufuran-kekufuran. Kemudian sihir yang paling manjur, sihirnya siapa, ibu-ibu? Pernah kita sampaikan dulu itu. Sihirnya siapa? Sihirnya para wanita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, min syarrin naffathat fil 'uqad, dari kejelekan-kejelekan tukang sihir wanita yang meniup ikatan-ikatan, ditiup. Jadi sihirnya wanita lebih ampuh daripada sihirnya laki-laki. Jangan lakukan sihir, ibu-ibu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan sihir. Taib. Apa dalilnya bahwa sihir ini adalah kufur akbar? Allah menjelaskan di dalam suratul Baqarah di ayat 102. Dalam suratul Baqarah, wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Yang artinya adalah orang Yahudi
Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka kitab. Apa nama kitabnya ibu-ibu? Hah? Apa? At-Taurat. Nah, mereka tinggalkan Al-Taurat. Ya, tidak lagi mereka mau membacanya. Akibat karena mereka tidak mau membaca At-Taurat ini, akibatnya mereka membaca apa yang dibaca oleh syaitan, mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada kerajaan Sulaiman. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang namanya manusia itu pasti dia melakukan kegiatan. Apa saja kegiatan itu? Manusia dia tidak bisa kosong. Kalau dia kosong dari hal-hal yang positif, pasti dia akan terisi dengan hal-hal yang negatif. Ya, kalau ibu-ibu tidak berzikir, pasti ibu-ibu akan sibuk dengan apa? HP, WhatsApp dan yang lain-lainnya. Tapi coba ibu zikir, baca Quran, ibu akan lupa dengan HP dan WhatsApp dan yang lain-lainnya. Nah, orang-orang Yahudi, mereka punya kitab At-Taurat. Namun lama mereka tidak membacanya, jauh dari At-Taurat, akibatnya mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada kerajaan Sulaiman. Syaitan itu mengatakan bahwa Sulaiman alaihissalam dia mengokohkan kerajaannya dengan sihir. Kata syaitan kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi percaya. Gampang sekali mereka percaya. Kenapa? Karena mereka dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala pegangan, namun mereka jauh dari pegangan itu. Coba lihat sekarang ibu-ibu, banyak enggak kaum muslimin melakukan pelanggaran-pelanggaran? Banyak sekali, bahkan bukan pelanggaran yang kecil, pelanggaran yang sangat besar. Ya, pelanggaran-pelanggaran yang bisa membuatnya keluar dari Islam. Yang mempercayai tukang ramal, banyak apa enggak? Banyak. Yang datang ke tukang sihir, banyak apa enggak? Banyak. Padahal semua itu larangan-larangan ini sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Namun karena kita jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis Nabi SAW, akhirnya apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apa dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lakukan. Ya, contoh yang sangat nyata adalah membangun tempat ibadah di areal kuburan atau menguburkan seseorang di dalam masjid. Ya, Nabi SAW sebelum menghembuskan nafasnya, Nabi mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat. Apa laknat itu ibu-ibu? Hah? Apa laknat itu? Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi Nabi SAW berdoa memohon kepada Allah agar orang-orang Yahudi diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Apa sebabnya kira-kira? Apakah karena mereka membunuh kaum muslimin di Palestina, di Gaza? Tidak. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai tempat beribadah. Artinya mereka membangun tempat beribadah di area kuburan atau menguburkan seseorang di dalam masjid, di tempat beribadah. Ini terjadi apa enggak ibu-ibu? Terjadi. Ya, padahal sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi SAW mengatakan, inna min syiraril khalq, di antara makhluk Allah yang terjelek, di antara manusia-manusia yang terjelek, siapa itu? Man tudrikhumus sa'atu wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubur masajid. Di antara manusia-manusia yang terjelek itu adalah yang ketika hari kiamat bangkit dia masih hidup. Ketika hari kiamat tiba, dia masih hidup. Dia saksikan kedatangan hari kiamat itu. Ini yang pertama. Dan yang kedua kata Rasulullah SAW, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat untuk beribadah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ini terjadi padahal sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa ini bisa terjadi ibu-ibu? Karena kaum muslimin sudah jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah Nabi SAW. Nah, ini juga sebelumnya sudah terjadi kepada bangsa Yahudi. Ya.
Allah mengutus kepada mereka sekian banyak para nabi dan rasul. Di antara rasul mereka adalah Musa alaihissalam, dan Allah turunkan kepada mereka At-Taurat. Namun mereka jauh dari At-Taurat. Lama mereka tinggalkan At-Taurat. Akibatnya mereka membaca apa yang dibaca oleh syaitan, di mana syaitan itu mengatakan bahwa Sulaiman alaihissalam mengokohkan kerajaannya dengan sihir. Lalu Allah menjelaskan, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman alaihissalam dia tidak kafir. Ya. Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena Sulaiman dia tidak mempelajari sihir. Ini menunjukkan bahwa mempelajari sihir itu adalah kufur. Ya. Allah membantah ucapan syaitan dan ucapan-ucapan orang Yahudi, atau orang Yahudi yang mempercayai syaitan yang mengatakan bahwa Sulaiman alaihissalam mengokohkan kerajaannya dengan sihir. Dibantah oleh Allah. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman dia tidak kafir. Dia tidak pernah mempelajari sihir. Karena mempelajari sihir itu adalah kufur. Kemudian walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syaitan itu dia kafir. Kenapa ibu-ibu? Karena syaitan itu merekalah yang mempelajari sihir. Merekalah yang melakukan sihir itu, makanya mereka kafir. Sulaiman alaihissalam dia tidak kafir. Dia tidak pernah mempelajari sihir dan dia tidak pernah melakukan sihir. Syaitan dia kafir karena mereka yang membuat sihir itu. Mereka mempelajari dan mereka yang membuat sihir. Jelas sampai di sini ibu-ibu? Faham apa belum ibu-ibu? Hai ibu-ibu, faham apa belum? Kalau belum saya ulangi. Belum faham apa belum ibu? Saya ulangi ya. Saya ulangi. Baik, saya ulangi lagi. Ibu-ibu harus jujur ibu-ibu. Kalau belum faham ya belum gitu, biar kita ulangi. Jangan sudah faham diam, insyaallah ini insyaallah tidak benar ini. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatin." Orang-orang Yahudi mereka punya nabi dan mereka punya kitab. Ya. Karena mereka jauh dari kitab mereka, tidak mau mempelajari kitabnya, tidak mau membaca kitabnya, akibatnya apa? Akibatnya mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada kerajaan Sulaiman alaihissalam. Apa kata syaitan ini kepada orang-orang Yahudi? Syaitan mengatakan bahwa Sulaiman alaihissalam dia mengokohkan kerajaannya itu dengan apa? Dengan kekuatan sihir, bukan dengan kekuatan ini dan itu, tapi dengan kekuatan sihir. Nah, pendapat ini, perkataan ini dibantah oleh Allah. Allah kemudian mengatakan, wa ma kafara Sulaiman. Sesungguhnya Sulaiman dia tidak kafir. Kenapa dia tidak kafir ibu-ibu? Karena dia tidak mempelajari sihir. Lalu Allah mengatakan, walakinna syayatina kafaru. Yang kafir itu adalah syaitan. Kenapa? Kenapa syaitan itu kafir? Karena merekalah yang mempelajari sihir ini. Jelas sampai di sini ibu-ibu? Kemudian, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Syaitan ini juga dia kafir di antara sebab kekufuran mereka karena mereka mengajarkan kepada manusia-manusia sihir. Ini menunjukkan mempelajari sihir itu kufur, melakukan sihir juga kufur, mempelajarinya saja sudah kufur. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Syaitan-syaitan ini mengajarkan manusia-manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang Allah turunkan kepada dua malaikat di Babil. Babil ini nama kota di Irak. Ya, diturunkan dua malaikat ke Babil. Yang namanya Harut wa Marut. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, di Indonesia ada sihir apa enggak? Ada. Tapi kalau kita bandingkan dengan sihir-sihir yang ada di Timur Tengah, jauh lebih berat, lebih ampuh sihir-sihir di sana. Kenapa? Karena sihir itu turunnya pertama kali di sana.
bukan di sini. Ya. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada dua malaikat di kota Babil di Irak, Harut wa Marut. Nah, perhatikan sekarang ibu-ibu. Wa ma yu'allimani min ahadin. Setiap orang yang akan datang mempelajari sihir kepada dari dua malaikat ini. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala turunkan dua malaikat ini ujian. Ya. Setiap ada orang yang akan belajar dari mereka sihir, mereka mengatakan innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kota ini sebagai ujian bagi kalian. Maka jangan kalian kufur. Jangan kalian menjadi orang kafir. Maksudnya apa? Jangan kalian pelajari sihir ini, karena kalau kalian pelajari sihir ini kalian akan menjadi kafir. Jelas ini ibu-ibu? Jelas atau belum jelas? Ini semuanya menunjukkan bahwa mempelajari sihir itu adalah kafir. Bahkan kufurnya kufur yang besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya. Mengerjakannya juga demikian. Ini adalah kufur. Jelas insyaallah ibu-ibu. Jadi kalau suami marah-marah, dia banting piring, banting gelas, pecahkan kaca, jangan langsung ke dukun. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan datang ke dukun, karena mendatangi dukun itu adalah kufur, nasallallahu salam wal afiyah. Kemudian yang berikutnya, fa idza qila lak, sudah jelas ini ibu tentang sihir ini ibu. Baik. Fa idza qila laka ma hukmu sabbillah aw sabbi rasulih aw sabbi dinih aw istihza' bi syai'in min dzalika wal 'iyad billah. Apa hukum memaki Allah? Allah dicaci maki. Ya, la ilaha illallah. Lihat bagaimana banyaknya orang-orang yang begitu berani terhadap Allah Subhanahu wa taala. Aw sabbi rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau mencela rasulnya. Ya. Dari dulu juga sudah ada orang yang mencela Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu ibu? Yang mencela Allah, bangsa apa? Bangsa Yahudi. Mereka mengatakan bahwa Allah itu dia apa? Dia faqir. Innallaha faqir wa nahnu aghnia. Allah itu dia faqir dan kita ini adalah kaya. Ya, na'udzubillah. Kemudian al-sabbi dini, atau mencela agamanya, mengejek, mencela apa yang disyariatkan oleh Allah. Dan betapa banyaknya orang yang mengejek dan mencela syariat Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini. Ya, cadar dicela, jilbab dicela, orang yang tidak isbal dicela, semua dicela. Sementara orang-orang yang menampakkan auratnya, orang yang minum, orang yang ini begitu. Ya. Wanita yang rapi dicela, tapi wanita yang pakai tato sana sini tatonya, na'udzubillah. Ya, enggak ada orang mencelanya, enggak ada orang marahnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ibu-ibu, coba ibu-ibu bayangkan kita hidup di zaman yang seperti itu sekarang. Ya. Kita hidup di zaman di mana mata orang-orang itu sudah kebalik. Yang jelek dianggap baik, yang baik dianggap jelek. Ya. Bagaimana kita bisa selamat kalau kita tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah? Dan bagaimana kita akan bisa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah kalau kita tidak menuntut ilmu? Taib. Aw istahza bi syai'in min dzalika wal 'iyad billah. Atau dia mencela sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya ini? Memaki Allah, mencela Allah, memaki Rasulnya atau mencela Rasulnya, atau memaki agama, ya. Kemudian atau mencela apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hukumnya apa ini? Ya. Maka hukumnya adalah kufur akbar.
Ini kufur yang besar. Nasallallahu alaihi wasallam. Kufrun akbar walau kana ala sabilil mizahi awil hazl. Meskipun dia mencela itu tidak sungguhan, dia bercanda. Ya, jangan agama dijadikan sebagai candaan. Dan betapa banyaknya orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai candaan. Al-Quran dibaca dengan cara apa? Seriosa, dengan la ilaha illallah. Atau seperti yang kita lihat, Al-Quran dibaca seperti apa namanya ini? Lagu-lagu keroncong. Ya, wala haula wala quwata illa billah. Jadi ini adalah kufur akbar. Walaupun orang itu dia bercanda, dia tidak berniat untuk mencela agama, tapi dia bercanda. Apa dalilnya? Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari suatu peperangan. Lalu ada sebagian dari orang-orang itu, mereka mengatakan, "Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula arghabu butunan wala ajbanu 'inda liqa." Mereka mengatakan, kami ini tidak pernah melihat orang-orang seperti sahabat-sahabat Rasulullah ini. Mereka rakus kalau makan, kalau perang mereka pengecut, katanya. Ya, ini kata-kata mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu Rasulnya bahwa ada orang-orang yang mengucapkan seperti itu. Lalu mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu Rasulnya tentang ucapan mereka. Jelas ibu-ibu? Jelas apa belum ibu-ibu? Hai ibu-ibu, jelas apa belum? Belum jelas? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari pulang dari suatu peperangan. Nah, ada orang-orang yang mengatakan, kami ini tidak pernah kami melihat orang-orang yang rakus makan, takut kalau perang seperti sahabat-sahabat Rasulullah ini. Ya, yang dicela Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Maka Allah langsung memberitahu Rasulnya tentang ucapan-ucapan orang-orang ini. Faham sampai di sini? Kemudian mereka ini yang mengucapkan kata-kata tadi, begitu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu Rasulnya, mereka segera ingin datang kepada Rasulullah SAW dan ingin minta maaf. Ya, lalu Allah menjelaskan, wala in sa'altahum, ya Muhammad, jika engkau tanyakan kepada mereka, kenapa kalian mengucapkan demikian? Pasti mereka mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami hanya sekedar bercanda-canda untuk menghilangkan rasa letih, rasa lelah ini. Mereka berjalan kaki. Ya, mereka ingin menghilangkan rasa letihnya, rasa lelahnya, lalu mereka bercanda. Namun candaannya itu mendatangkan kekufuran. Apa yang dicandai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Ini menunjukkan ibu-ibu, kalau bercanda, boleh bercanda. Tapi bisa enggak ibu bercanda tidak bohong ibu-ibu? Ya, bisa bercanda tanpa berbohong? Kalau tidak bisa, jangan bercanda, karena kita tidak dituntut untuk bercanda. Kemudian, kalau bercanda, jangan bercanda dengan agama. Jangan agama jadikan bahan candaan. Ya. Kalau candaannya itu akan menyakiti perasaan orang, jangan bercanda. Apalagi bercanda bahan candaannya adalah agama. Na'udzubillah, seperti orang-orang munafikin ini. Mereka mengatakan, tidak pernah kami melihat orang yang rakus makan,
takut kalau perang seperti Rasulullah SAW dan sahabatnya. Nah, ketika ditanya mereka, kenapa kalian mengatakan demikian? Mereka mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami bercanda-canda untuk menghilangkan rasa lelah dan rasa letih kami. Lalu Allah mengatakan, qul, katakanlah kepada mereka Muhammad, abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kalian mengejek, mengolok? La ilaha illallah. La ta'tadiru qad kafartum. Jangan kalian minta maaf karena kalian sudah kafir. Padahal dia bercanda, ibu-ibu. Ya. Jadi hati-hati kalau bercanda. Ya, kalau bercanda jangan agama dijadikan sebagai bahan candaan. Kan kita melihat banyaknya orang-orang yang apa? Yang bercanda namun ayat-ayat Al-Qur'an dijadikan sebagai candaan. Na'udzubillah. Atau syariat Allah dijadikan sebagai candaan. Cadar dijadikan sebagai candaan. Jenggot dijadikan sebagai bahan candaan. Kemudian celana dan sarung yang di atas mata kaki dijadikan sebagai bahan candaan. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya, bahkan ada yang menjadikan azan sebagai candaan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini adalah kufur akbar. Mengejek agama atau dijadikan agama sebagai bahan candaan. Qala al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad yang merupakan salah seorang ulama al-Malikiyah mengatakan, la khilafa anna sabballah minal muslimin kafirun halalud dam. Tidak ada perselisihan di antara para ulama. Ya, tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa orang yang memaki Allah, mencela Allah dari kalangan kaum muslimin, ya, dia muslim namun mungkin dia bercanda kemudian dia mencaci maki Allah, dia mencela Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia itu adalah kafir halalud dam. Darahnya halal untuk ditumpah. Maksudnya apa itu, Ibu? Dibunuh. Yang membunuhnya siapa? Apa kita yang membunuhnya? Bukan, ulil amri yang membunuhnya. Tidak boleh kita membunuhnya karena itu adalah haknya ulil amri. Kita laporkan kepada mereka bahwa si fulan bin fulan, dia telah memaki Allah Subhanahu wa taala, mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela syariat Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat, disuruh dia tobat. Kalau tidak, langsung dipenggal lehernya karena dia telah melakukan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala, ini garis merah, tidak boleh dijadikan sebagai bahan candaan. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, dengan demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah selesai membaca kitab Aqidatuka Ayyuhal Muslim. Ini sudah berapa tahun kita membacanya, sekarang baru dia selesai. Ya, semoga apa yang kita baca dari kitab ini bisa bermanfaat dan bisa mengokohkan aqidah kita terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap kitab-kitabnya, terhadap malaikat, terhadap yaumul akhir, terhadap al-qada dan al-qadar. Semoga kita semakin memahami agama kita ini dan semoga kita bisa mendakwahkannya kepada orang lain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.